Pemirsa, lalu apakah oknum hacker anonim yang membocorkan data semacam Bjorka bisa terlacak identitasnya? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut? Kita sudah tersambung dengan pendiri Drone Empirit Fahmi Ismail dan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Rizya. Ya, saya ke Pak Fahmi dulu. Kalau Pak Fahmi lihat ini arahnya atau target dari Bjorka ini kemana? Apakah memang unjuk kemampuan saja atau cari uang atau ada motif politik? Ini kalau kita lihat ya, saya lihat sendiri awalnya sih sepertinya seperti hacker-hacker yang lain. Dia mencari data, ya kemudian dijual di forum tertutup, kemudian jual harga mahal kan, belinya juga dengan cryptocurrency sehingga nggak terdeteksi siapa dia. Kalau berhenti sampai di situ seperti yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker anonim, saya kira itu oke lah, wajar, kita paham bahwa itu hacker. Tapi kok lama-lama aneh, saya lihat seperti yang aneh, yaitu dia membuat akun Twitter, kemudian berinteraksi dengan netizen, kemudian spill membuka ya data yang dia dapat, katakan seperti dari Peduli Lindungi kalau nggak salah itu, kan data-datanya cukup lengkap, satu persatu dikeluarkan, dan kemudian ada semacam tadi ditampilkan ya, dia mengaku entah itu benar atau tidak ya, latar belakang dia ada di Warsawa, dibesarkan oleh orang eksil dan seterusnya. Ini sudah seperti bukan motif hacking saja ini. Saya lihat memang ada seperti motif politik atau ada upaya tertentu mungkin untuk bikin heboh atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi intinya sudah tidak lagi murni hacker yang mencari data kemudian mencari keuntungan secara ekonomi gitu misalnya. Jadi ada semacam perlawanan ya yang dia lakukan gitu terhadap pemerintah. Yang dia rasa itu pemerintah Indonesia ini banyak melakukan hal yang nggak benar menurut dia. Dan di media sosial itu disambut oleh banyak netizen. Saya lihat bukan hanya oposisi, banyak juga netizen yang sifatnya netral. Mereka juga banyak mendukung awalnya. Kenapa? Karena kebocoran data itu seperti menjawab ya kekesalan netizen selama ini. Sudah registrasi misalnya itu yang paling besar ini. Sudah registrasi, minta registrasi. Awalnya dijamin oleh Kominfo nggak akan bocor datanya, tapi kok bocor ya? Dan selama ini juga publik kan menerima spam lewat SMS dan lain-lain ke nomor-nomor mereka yang seharusnya tidak terjadi. Dan kekesalan itu terjawab ketika ada Bjorka yang membongkar datanya bocor sehingga mendapatkan dukungan. Cuma lama-lama setelah muncul ya pengakuan latar belakang dia, jadinya banyak netizen yang curiga juga bahwa ini kayaknya bukan hacker saja. Dan dari bahasanya kalau saya lihat seperti bahasa Inggris yang baik dan benar seperti orang Indonesia. Baik Mas Fahmi, kita akan lanjutkan dan berbincang juga dengan Mas Ruby Alamsyah dan mengenai hal ini. Tapi usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Kabar Siang. Ya pemirsa, Anda kembali di Kabar Siang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita sebelumnya mengenai sejumlah data yang bocor oleh akun Bjorka, data-data penting milik lembaga negara. Terlebih dahulu saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau kita lihat pemerintah ini mengatakan akan mengejar akun ini, akan mengejar Bjorka. Apakah akan dengan mudah terlacak? Lalu apa tantangannya kalau Mas Ruby lihat? Baik, biasanya kalau pelaku atau hacker yang berani bereaction seperti ini, mestinya dia sudah mempersiapkan diri, anonimitasnya jauh lebih prepare gitu, jauh lebih anonim, jauh lebih sulit untuk dilacak. Tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin, alias pelacakan itu masih sangat mungkin berhasil. Tinggal memang tingkat kesulitannya yang mungkin akan beragam, akan lebih tinggi. Dan diperlukan ketelitian yang sangat tinggi, kejelian sangat tinggi, serta ilmu pengetahuan atau pengalaman investigasi yang juga tinggi agar bisa menganalisa, bisa menginvestigasi jejak-jejak digital pelaku seperti ini dengan optimal. Apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait maupun pemerintah untuk bisa benar-benar melacak di tengah persiapan yang mungkin sudah dilakukan oleh Bjorka ini? Baik, pastinya diawali dengan jejak-jejak digital yang sudah ada gitu ya, baik itu di bridge forum maupun komunikasi-komunikasi dia dengan pihak lain ataupun akun-akun sosial media yang lain atau pelacakan email.
dan lain-lainnya. Diawali dari apa yang ada dulu. Dari apa yang ada ini baru akan diteliti, dicari lebih dalam lagi apakah ada jejak-jejak digital yang tertinggal yang bisa merujuk ataupun memberikan petunjuk kepada siapa pelaku ini sebenarnya. Itu yang biasa kita lakukan. Terkait apa yang perlu dilakukan secara spesifik, itu akan sangat banyak sebenarnya yang bisa dilakukan dan akan sangat tergantung kepada masing-masing kasus. Contohnya misalnya kayak kasus kita mengungkap siapa yang membocorkan video dua artis tahun 2010 itu, walaupun sudah sampai di internet, sudah tersebar di mana-mana, nggak akan banyak pihak yang bilang tidak akan mungkin mendapatkan pelaku pertamanya karena sudah banyak yang menyebar. Tapi dengan ketelitian, dengan pengetahuan yang cukup, itu bisa dilakukan. Tetap kita bisa mendapatkan pelaku yang pertama, yang mengakses pertama dan menyebarkan pertama kali. Nah, begitu juga dengan investigasi akun anonimitas seperti Bjorka ini. Baik, Mas Ruby, kita beralih ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau kita lihat Bjorka ini bahkan memberitahu lokasinya begitu ya di Polandia. Apakah hal ini juga akan memudahkan untuk hacker ini atau si Bjorka ini akan diburu, Mas Fahmi? Karena berbeda dengan hacker-hacker lainnya, dia memberitahu lokasinya. Ya, kita nggak boleh naif ya dengan apa yang disampaikan Bjorka, apalagi di media sosial. Dan social engineering itu adalah salah satu teknik yang banyak dilakukan oleh hacker yang terkenal ya. Salah satunya ini kan bisa jadi perang psikologi ya, kemudian decoy misalnya gitu. Dia sebetulnya ada di tempat lain, misalnya di Indonesia, ngakunya di Warsawa misalnya. Tapi di sini ini yang perlu, seperti Mas Ruby bilang tadi, perlu kejelian ya. Ada beberapa jejak yang tertinggal. Misalnya mungkin bisa dianalisis dari sisi bahasa. Oke. Apakah benar Bjorka ini orang Polandia? Ataukah mungkin orang Indonesia mencoba untuk berbahasa Inggris? Atau apakah misalnya orang Polandia nggak bisa bahasa Inggris, kemudian menggunakan Google Translate ya, hasilnya seperti orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, misalnya gitu. Nah, dari sini paling nggak kita bisa tahu bahwa ini ada di luar atau di Indonesia, orang Indonesia atau orang bukan, ya, gitu ya. Ini sebagai awalan juga. Ya. Saya kira demikian. Jadi tentang lokasinya dia bilang ada di Warsawa, kemudian alasan background itu saya kira nggak bisa langsung dipercaya. Baik. Terima kasih Mas Fahmi Ismail selaku pendiri Drone Empire, dan sebelumnya sudah ada Mas Ruby Alamsyah selaku pakar digital forensik atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada hari ini.